Guys, ngomong-ngomong nih, aku ada cerita. Jadi temennya kakak aku ini, dia itu habis lahiran anak pertama. Tapi otomatis kan berat badannya tambah tuh, menambah. Dan dia itu bisa dikategorikan sebagai orang obesitas. Dan juga si kakinya itu ada lukanya itu luka basah tapi enggak kering-kering. Nah itu karena apa ya guys? Aku pengen sih bahasnya sekarang bareng-bareng gitu, biar kita diskusi bareng-bareng, biar jadi aku tahu pemahaman, kalian juga punya materi dari pemahaman yang kalian tahu disalurin ke aku gitu. Yuk kita bahas aja. Tapi kayaknya sih kalau dilihat-lihat kayaknya itu salah satu ciri dari diabetes deh kayaknya. Diabetes. Soalnya kan itu kayak lukanya gak sembuh-sembuh ya, salah satu kayak ciri juga gitu. Kalau misalnya sakit tuh gak sembuh-sembuh gitu, bukan sakit, kayak luka itu gak sembuh-sembuh itu biasanya salah satu ciri itu dia diabetes juga. Sebelumnya aku belum tahu nih diabetes itu apa sih? Diabetes itu penyakitnya itu yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme. Nah, dari gangguan metabolisme ini sendiri itu ada banyak. Dari diabetes mellitus ini tuh ada karbohidrat, ada lemak, dan juga ada metabolisme protein juga gitu. Terus selain itu juga titik utamanya juga dari diabetes mellitus itu kurang maksimalnya kinerja dari insulinnya, yang akhirnya gula darah di dalam tubuh itu meningkat gitu karena gak kesalurkan secara maksimal. Oh gitu ya. Terus untuk metabolisme dari diabetes mellitus sendiri itu apa sih? Untuk diabetes mellitus metabolisme apa ya? Mari kita cari tahu dulu ya. Oke, boleh. Bareng-bareng. Ini nih. Itu ya, ada udah. nih. Jadi metabolisme lemak pada penderita diabetes itu adalah percepatan katabolisme lemak yang disertai pembentukan benda-benda keton dan penurunan sintesis asam lemak trigliserida. Kelainan metabolisme ini terjadi akibat efek insulin yang terjadi terhadap metabolisme lemak, seperti yang tadi kan saya bilang ya, adanya kerusakan pada insulin. Nah, apabila kadar insulin itu berkurang ya, maka sintesis asam lemak dan trigliserida ini akan berkurang. Pelepasan asam lemak dari jaringan adiposa ke dalam sirkulasi darah itu akan terhambat. Maka sesuai dengan penelitian, salah satu gambaran dari dislipidemia pada diabetes mellitus tipe 2 ini yang paling sering dijumpai adalah peningkatan kadar trigliserida. Oh gitu ya. Terus kan biasanya nih kalau misalkan terjangkit penyakit serius kayak gitu, suka ada konsumsi makan yang harus dianjurkan. Nah itu gimana tuh? Nah, sebelum ke konsumsi yang dianjurkan, sebenarnya ada satu hal yang diwajibin gitu buat orang diabetes mellitus itu tahu gitu, yaitu salah satunya itu 3J. Dilihat dari jumlah asupannya harus berapa dulu, lalu yang kedua itu jenis makanannya harus ditentukan juga, karena kan kita harus memilih ya mana yang kadar gulanya itu tidak banyak gitu, rendah gitu. Lalu yang terakhir yaitu dari jadwalnya, kapan sih harus makan, kapan sih harus diselingi dengan cemilan gitu bagi orang penderita diabetes itu sendiri, kayak gitu. Oh berarti penderita diabetes ini makannya harus teratur ya, karena kalau misalkan nggak teratur, si glukosa dalam darahnya itu tidak lancar. Ya benar banget, karena kan glukosa dalam darahnya itu tidak secara maksimal karena tadi kerusakan insulinnya itu yang awal, kayak gitu. Kalau gitu kebutuhan harian untuk konsumsi pangannya itu gimana? Konsumsi pangan untuk penderita diabetes, yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat ini kan sangat penting ya untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan karbohidrat itu dapat disesuaikan dengan berat badan dan aktivitas fisik. Menghitung jumlah karbohidrat yang kita konsumsi dengan tepat itu dapat membantu diabetes itu mengontrol gula darah. Hal ini juga karena pada karbohidrat ini adalah
nutrisi yang paling cepat ya untuk menaikkan gula darah dibandingkan dengan nutrisi lainnya seperti protein dan lemak. Selain dari karbohidrat, apakah ada lagi atau udah karbohidrat aja? Selain karbohidrat itu masih banyak lagi yang lainnya. Contohnya seperti protein. Protein ini adalah nutrisi utama yang dibutuhkan oleh tubuh karena pada protein ini dapat membantu sel-sel yang rusak untuk regenerasi. Dalam protein ini juga tidak dapat mempengaruhi gula darah secara langsung, sehingga protein ini aman dikonsumsi untuk penderita diabetes tipe 2. Jadi protein ini berarti berperan penting ya Iya. untuk penderita diabetes mellitus. Oke, selain karbohidrat sama protein, apakah serat juga masuk atau enggak? Nah, serat juga masuk. Konsumsi serat ini sebanyak kurang dari 25 gram per harinya. Ini dikategorikan sebagai asupan serat yang rendah. Pun dampak dari kurangnya mengonsumsi serat ini pada pengidap diabetes ini dapat menyebabkan terjadinya penyakit komplikasi dalam jangka waktu yang panjang gitu. Berarti tadi ada karbohidrat, protein, sama serat. Terus gimana kalau misalkan si penderita penyakit diabetes mellitus ini ingin mengkonsumsi lemak? Apakah itu diperbolehkan atau enggak? Konsumsi lemak untuk penderita diabetes ini diperbolehkan ya, tetapi hanya dengan jumlah yang disesuaikan karena di dalam lemak ini dapat berfungsi untuk melarutkan vitamin yang larut dalam lemak. Fungsi lemak ini juga dapat sebagai cadangan energi, tetapi lemak ini juga dapat mengawali sintesis daripada hormon dan harus diatur dalam jumlah yang baik dan cukup. Nah, by the way untuk lemak itu sendiri kan kadarnya itu sekitar 20-25% gitu buat seharinya untuk penderita diabetes mellitus. Oke, berarti kalau gitu aku udah cukup agak ada pencerahan nih. Terus kalau misalkan penderita diabetes mellitus ini apakah mereka juga selalu mengkonsumsi suplemen kan? Atau ada suplemen khusus untuk mereka yang mengidap penyakit diabetes mellitus ini? Nah, untuk suplemen itu sendiri ya, untuk penyakit diabetes mellitus itu baiknya itu mengonsumsi mineral. Ya, salah satu contohnya itu yang harus dikonsumsi dari mineral itu ada chromium, ada seng, dan ada magnesium yang sangat penting bagi tubuh penderita diabetes itu sendiri karena mereka ini itu untuk daya tahanan tubuh gitu, dan salah satunya juga yaitu ada vitamin D untuk ketahanan tubuh gitu agar mereka itu tidak gampang terkena penyakit karena kan diabetes itu sendiri adalah penyakit yang jangka panjangnya kronis gitu, dimana mereka itu harus dirawat karena susah untuk diobati, tetapi baiknya itu dirawat gitu dengan pola makan yang teratur dan terus menerus gitu, konsisten seperti itu. Oh, berarti ada bahan makanan khusus yang perlu dikonsumsi untuk penderita diabetes? Ya bener banget, yaitu salah satunya tuh ada kayak sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat sendiri itu ada kebagi dua, ada yang kompleks, ada yang tidak. Nah, untuk yang kompleks itu sendiri baik untuk penderita diabetes, sementara yang tidak kompleks itu kurang baik karena mereka itu terlalu banyak mengandung gula. Salah satu contohnya itu seperti nasi itu pastinya sangat banyak dan kandungan glukosanya itu juga banyak. Terus ada gula kayak permen-permen gitu. Nah, itu juga termasuk ke dalam sumber karbohidrat non kompleks. Sementara untuk karbohidrat kompleks yang dianjurkan itu salah satu contohnya seperti kentang. Kentang kenapa dianjurkan? Karena di kentang itu memiliki memiliki pati tetapi banyak seratnya gitu. Terus kayak nasi merah itu juga salah satu yang dianjurkan pengganti dari nasi putih karena nasi merah ini tuh kandungan seratnya itu tinggi. Lalu juga selain itu juga ada sayuran ya, sayuran itu memang tinggi seratnya, tetapi ada beberapa di dalam kandungan sayur itu sendiri ada vitamin, ada mineralnya yang terkandung di dalamnya, lalu ada karbohidratnya juga gitu kan. Lalu
ada kacang-kacangan juga. Nah, kacang-kacangan juga ini sendiri terkandung juga karbohidratnya. Selain karbohidrat, di dalam kacang-kacangan juga terkandung lemak yang baik gitu. Contohnya kayak lemak minyak almond itu kan baik banget ya buat penderita gitu, karena kan lemak yang terkandungnya itu baik banget gitu. Iya. Lemak yang tidak jenuh gitu ya, baik gitu untuk mengurangi resikonya juga kolesterol gitu yang nanti itu. Lalu selain itu juga ada gandum dan juga ada sereal-sereal lain seperti jagung, kayak kacang-kacangan kayak gitu. Lalu selain karbohidrat nih, ada juga nih protein. Tadi juga kan dijelasin ya sama Alfi ya, bahwasanya protein itu salah satu komponen utama atau nutrisi utama yang dimana dia itu mengganti sel-sel yang rusak gitu di dalam tubuh. Sementara tubuh kita itu sendiri sangat membutuhkan asupan nutrisi gitu setiap harinya, karena kita itu selalu membuang atau mengeluarkan sel-sel yang rusak itu gitu, mengganti setiap detik, setiap harinya gitu ya. Nah, salah satu yang dianjurinya tuh buat penderita itu ada telur, ada ikan, ada dada ayam, ada daging sapi, lalu juga ada tempe, tahu, itu juga kan baik ya, salah satu protein yang baik gitu. Terus ada juga susu, tapi untuk susu sendiri itu ada pengecualian, yaitu susu yang rendah lemak, karena kan tadi ya lemaknya itu dibatasi gitu, baiknya itu lemak kayak gimana gitu. Sementara lemak hewan itu sendiri adalah termasuk lemak yang jenuh gitu, yang tidak baik untuk tubuh gitu. Nah, terus selain itu juga ada lemak baik ya, yang tadi yang udah dibahas. Nah, dari lemak baik ini tuh ada beberapa contoh kayak ikan tuna, alpukat. Alpukat kan baik ya, yaitu apa sih, asam olet ya, itu baik gitu buat tubuh. Terus ikan tuna juga omega 3 itu yang lemak yang tidak jenuh gitu. Terus ada juga pepaya. Nah, untuk penderita ini juga, penderita diabetes, apalagi tadi itu yang teman kamu yang kakaknya itu kan menderita obesitas ya, berarti ya, secara tidak langsung dia sering mengonsumsi lemak yang akhirnya lemaknya itu ditimbun dalam tubuh nih. Jadi lemak yang harus dihindari itu kayak gorengan, kayak lemak-lemak hewan, itu salah satunya tadi yaitu susu gitu kan, susu yang masih memiliki lemak gitu, lemak dari hewannya itu sendiri. Mungkin seperti itu sih yang bakal dianjurin gitu dari ahli gizi nanti ataupun dari dokter-dokter nanti, yang mungkin nanti teman kamu bisa konsul langsung biar lebih seru gitu ya, kalau misalnya baiknya kayak gimana kayak gitu. Mungkin berarti dari makanan-makanan tadi yang kamu sebutin nih, si penderita diabetes ini harus makan makanan yang hambar gitu, tanpa garam, tanpa gula, karena kan di gula juga itu termasuk ke dalam ini apa tuh, ada kandungan manis-manisnya gitu. Penderita diabetes juga bisa ya mengonsumsi garam dan gula, tetapi harus dibatasi. Contohnya ya, untuk mengonsumsi garam itu hanya diperbolehkan 1 sendok teh saja. Di penderita diabetes ini sangat dianjurkan karena untuk memelihara fungsi ginjal. Jika kebanyakan mengonsumsi garam itu maka akan mengakibatkan hipertensi dan akan mempersempit pembuluh ginjal yang akhirnya mengurangi aliran darah itu menuju ginjal dan dapat mengganggu fungsinya. Nah, gula juga harus mengonsumsinya dengan anjurannya, yaitu sebanyak kurang lebih 4 sendok teh. Karena pada penderita diabetes itu harus memperhatikan batasan asupan gula. Hal ini yaitu diyakini ya dapat mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh gitu. Oh, berarti sejauh ini pemahaman aku masih kurang ya, karena dari sekian banyak yang kalian sebutin tadi itu masih ada yang baru aku tahu gitu. Oke deh, berarti buat kedepannya nanti aku bakal kasih tahu ke teman aku, dan teman aku bakal kasih tahu ke kakaknya gimana caranya diet, gimana caranya dia dikasih makan makanan yang sesuai, terus lemaknya juga dikurangin kayak gitu. Mungkin buat kedepannya. Oke deh, makasih banyak ya atas diskusi kali ini. ya sama-sama. Sangat bermanfaat sekali pokoknya buat aku. Makasih banget. Oke, sudah.